termasuk kita di Indonesia, supaya bisa menggunakan norma-norma intellectual property itu sebagai instrumen yang membadankan nilai-nilai ilahiyah. Bila perlu, seharusnya kita kelak itu punya undang-undang yang menghukum orang yang malas. Saya kenal seperti kita kalau lihat di Jepang misalnya ya, di Jepang itu, ini satu contoh ya, dia bisa membadankan. Di Jepang ada orang yang malas, maksudnya begini, anak itu sudah usia 18, di atas 18, tapi dia tidak bekerja, dia juga tidak sekolah. Itu kalau dia dilihat, itu ditangkap dia. Di Australia juga ditangkap mereka itu. Lalu, tetapi bukan dimasukkan penjara, dipaksa dia untuk mengambil pelatihan. Pelatihan apakah itu las mobil, las listrik, las apa saja. Pokoknya dikasih keterampilan. Setelah itu dibiayai semuanya sama negara supaya dia kreatif. Setelah itu dilepas. Sebelum itu dia diawasi seperti dia berada di dalam tahanan. Tetapi maksudnya untuk membangun kreativitas. Berlomba-lomba orang mau ditangkap di sana itu. Karena begitu dia bagus menerjemahkan spirit kreativitas itu ke dalam produk hukum. Coba kalau kita punya pasal Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi masih berkeliaran di pinggir-pinggir jalan itu. Iya kan? Ini yang kita ingin, kita perlu menjadi itu kita harus lihat sebagai tantangan kita. Kita tidak bisa sepenuhnya juga menyalahkan negara, tapi bagaimana kita melihat itu sebagai PR bagi kita untuk memperbaiki, dan kita bisa mempunyai persepsi yang sama, menerjemahkan spirit yang sama di dalam Undang-Undang Dasar ke dalam kebijakan dan tindakan kita. Ini hanya sebagai intermezzo. Kita harusnya bisa menggunakan potensi, ya, potensi nasional itu bukan hanya alam, peraturan kebijakan itu juga potensi. Kalau kita bisa menggerakkan kebijakan itu kita bisa menggerakkan perilaku manusia. Ya, coba perhatikan itu. Bagaimana menciptakan orang yang bisa santun kepada orang tua misalnya. Seperti saya lagi-lagi mengambil contoh di Jepang. Di Jepang itu kan ada spirit ajaran terhadap penghormatan terhadap orang tua itu sangat tinggi dalam ajaran Shintoism itu. Jadi caranya mereka menghargai itu, penghormatan terhadap orang tua itu dikonstruksi ke dalam bentuk produk hukum. Misalnya dalam bentuk pajak. Jadi di Jepang itu berlaku undang-undang perpajakan bagi anak-anak yang produktif, yang masih memelihara orang tuanya yang tinggal bersama dia, satu keluarga itu dibebaskan dari kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Jadi seolah-olah negara berkata, hai anak-anak yang berbakti, ya pakailah uang yang telah kamu hasilkan sendiri untuk membahagiakan orang tuamu. Seolah-olah negara berkata begitu, tapi produknya memang undang-undangnya melahirkan. Tapi kalau dia taruh orang tuanya di rumah sakit jompo, dia harus bayar pajak itu. Tidak ada tanggungan. Dia harus bayar pajak. Pertama dia harus bayar asuransi untuk orang tuanya. Dia harus bayar perawatan. Dia juga harus bayar pajak juga, walaupun dia negara ya. Karena negara yang menanggung orang tuanya di jompo itu. Tapi kalau dia tinggal bersama anak-anak dan cucu-cucunya, negara tidak perlu menanggung. Jadi seluruh pajaknya dia itu ya untuk Anda lah semua. Nah ini kan menarik, skim-skim itu dia mengatur kebijakan itu kreatif gitu. Atau di dalam bidang paten gitu. Di India itu saya ingat pada tahun 1970 itu India itu menderita sekali dalam soal harga obat itu. Karena harga obat itu dibanding dengan penghasilannya itu termasuk harga obat yang termahal di dunia itu, di India itu. Lalu
pada saat itu pemerintah India itu membentuk tim bagaimana cara menurunkan obat itu, harga obat itu, supaya bisa terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah India itu merubah satu pasal saja di dalam undang-undang paten itu, undang-undang paten India itu. Jadi di dalam pasal perlindungan patennya itu, paten di India itu hanya diberikan kepada prosesnya, tidak diberikan kepada produk. Jadi prosesnya itu, kalau misalnya proses yang dilakukan oleh orang India berbeda dengan perusahaan Bayer untuk menghasilkan sebuah produk untuk misalnya obat, sama-sama obat flu, itu bisa diberikan perlindungan yang orang India ini. Jadi dia tidak bisa memonopoli itu. Di India itu sekarang hanya prosesnya saja yang diberikan perlindungan, produknya tidak diberikan. Kalau produk untuk obat paten, untuk obat flu, untuk obat luka itu bebas itu. Siapapun bisa memproduksi. Sepanjang kita punya ilmu untuk menyembuhkan luka, prosesnya ini, terus komponen-komponennya itu kita bisa racik sendiri. Makanya komponen-komponen obat yang ada digunakan di dalam sistem farmasi India itu tidak diberikan perlindungan adanya prosesnya, komponennya itu tidak diberikan perlindungan. Jadi komponennya itu bisa diambil, diracik sendiri-sendiri, sehingga akibat dari perubahan pasal itu bisa menstimulasi kreativitas masyarakat India sampai tumbuh home industry di bidang obat-obatan, mulai dari obat-obatan tradisional sampai obatan yang modern. Dan akhirnya pada tahun 2002 India itu menjadi negara nomor 4 terbesar eksportir obat di seluruh dunia. Bahkan Brazil itu, Amerika kalau mau menggunakan obat generik, dia pesan sama India. Ini keberhasilan India. Bandingkan dengan di Indonesia yang semua orang berjuta-juta menunggu ponari dah. Ada yang mati itu. Dia alih-alih mau mendapatkan kesembuhan air ponari sweat, malah terinjak-injak dia. Ini kan sebetulnya orang yang berkumpul di ponari ini, yang terklaster di ponari itu, karena pertama itu merefleksikan fenomena kemiskinan. Kedua, ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan atau memfasilitasi infrastruktur kesehatan yang terjangkau. Bagaimana dia bisa, kalau ada puskesmas misalnya seperti kayak di Kuba itu, di Kuba satu orang yang hamil itu dilayani sama satu spesialis dengan 6 orang paramedik, orang yang melahirkan. Spesialis ditambah dengan dokter, jadi harus 7 orang yang melayani, dan itu gratis di Kuba. Padahal dia negara sosialis, tapi bisa dia karena apa? Kreatif dia menciptakan kebijakan itu sebagai potensinya dia. Kalau kita menjadi pemegang kekuasaan, seharusnya bisa menggunakan instrumen normatif itu untuk memfungsikan, membantu masyarakat mengkonversi potensinya menjadi fungsional. Nah, ini konsepnya Amartya Sen. Jadi orang yang miskin itu bukan karena dia sedikit pendapatannya, bukan karena income-nya sedikit, tapi orang dikatakan miskin itu karena tidak mampu mengkonversi potensinya menjadi fungsional. Misalnya kalau orang sakit, dia punya uang, tapi dia tidak bisa melakukan apapun, itu juga miskin dikategorikan, karena tidak berproduksi dia. Tapi kalau pemerintah bisa membebaskan segala hambatan yang dapat mengunci kebebasan setiap warganya dalam mengembangkan potensinya menjadi lebih fungsional, maka dia telah berhasil. Jadi bukan hanya sekedar membangun jembatan, membangun pelabuhan, bukan hanya sekedar meningkatkan income saja, tapi bagaimana membuat masyarakat kita itu menjadi kreatif, menjadi produktif,